Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya arhamar rahimin irhamna ya Rabb. Ya Allah ya Nur, Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik, binuri ma'rifatik, kama nawatal ardu binuri syamsik abadan abada, abadan abada, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala menyaksikan pertemuan kita? Pasti mendengarkan apapun yang terucap. Allah tahu siapa kita yang sebenarnya. Apakah ada yang cocok pujian orang kepada kita dengan keadaan kita yang diketahui oleh Allah? Jawab. Buruk mana penghinaan orang kepada kita dengan kehinaan kita yang sesungguhnya? Buruk yang menghina, buruk penghinaan, atau buruk kehinaan yang asli? Seandainya kita selalu berpikir tentang apa yang Allah tahu tentang kita, apa yang Allah ketahui tentang kita, insya Allah pujian tidak akan membuat kita bangga. Tidak akan kita tertipu oleh pujian, juga kita tidak akan terluka oleh cacian. Bangga terhadap pujian karena kita belum jujur melihat diri kita yang sesungguhnya. Sakit hati oleh cacian, itu pun karena kita belum jujur. Siapapun yang jujur melihat dirinya sebagaimana yang Allah tahu, kita akan malu kalau dipuji. Disakiti pun, dihina akan bersyukur, karena penghinaan orang sangat-sangat sederhana dibanding kehinaan yang sesungguhnya. Hadirin, harga ayam sekarang 34.000 sekilo. Cabai naik. Yang terus-menerus turun adalah harga minyak dunia, $26 per barrel, dan stabil dalam turunnya. Ini membuat rontok perusahaan-perusahaan minyak, PHK di mana-mana. Batu bara juga ambruk usahanya. Pindah dari pengusaha batu bara menjadi pengusaha kambing, ayam, berbagai usaha. Siapakah yang memainkan semua ini? Asma Allah yang kita bahas kali ini, Al-Qabid, Al-Basit. Allah yang maha melapangkan dan Allah yang maha menyempitkan. Suatu saat di dalam hadis sahih ya, dalam Musnad Imam Ahmad,
Anas bin Malik berkata, "Ya Rasul, harga barang semakin mahal." Lalu orang berkata, "Wahai Rasulullah, sekiranya engkau mengatur harga itu." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah adalah Maha Pencipta, Maha menyempitkan, Maha melapangkan. Allah pemberi rizki lagi Maha pengatur harga. Dan sesungguhnya aku berharap dapat berjumpa dengan Allah dan tidak ada seorang pun yang menuntutku dengan sebuah kezaliman yang pernah aku perbuat kepadanya dalam hal darah dan tidak juga dalam harta." Jadi hadirin, benar ada upaya menaikkan harga, tapi itu pun adalah izin Allah. Semuanya ujian. Kelapangan, kesempitan itu ujian. Tidak ada yang melapangkan rezeki selain Allah, dan tidak ada yang menyempitkan rezeki juga Allah. Rezeki itu tidak hanya berkaitan dengan uang. Rezeki yang paling mahal kelapangan hati. Kita tahu di dalam banyak surat, dalam surat Ar-Ra'd ayat 26, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah meluaskan, melampangkan rizki dan menyempitkan bagi siapa yang Dia kehendaki. Jadi Allah lah, inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Rabbmu melapangkan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Innahu kana bi'ibadihi khabirum basyira. Dan Dialah sesungguhnya Allah yang Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hambanya. Itu surat Al-Isra ayat 30. Jadi kita harus yakin bahwa pencipta, pemberi rezeki adalah Allah, yang melapangkan juga Allah, yang menyempitkan juga Allah, yang mengambil juga Allah. Adapun makhluk cuman jalan-jalannya saja. Siapa yang nyangka dolar akan naik terus? Benar? Sampai ada yang bingung saking ingin dolar di bawah 10.000, maka dia simpan dolar, kemudian dia simpan 10.000 di atasnya. Dia berhasil dolar di bawah 10.000. Mudah-mudahan sehat. Tuhan kita bukan dolar. BBM kadang naik, kadang turun. Sekarang BBM turun ini benar-benar membuat panik beberapa pihak yang hidupnya memang dari bahan bakar BBM. Perusahaan-perusahaan minyak sekarang memotong, memangkas produknya. Perusahaan pendukung perminyakan, wah babak belur. Diundang ke beberapa negara yang dulu bekerja di perusahaan minyak begitu makmur, sekarang stres. Ya, stres bukan karena harga minyak turun, stres karena kurang yakin ke Allah. Kalau sudah yakin ke Allah, tapi saya di PHK, ya sekali-kali di PHK, variasi. Tapi saya tidak punya gaji, lah itu punya tabungan segitu banyaknya. Tidak harus uang cash terus yang Allah kasih. Nanti dia mantap makan tabungan. Lalu siapa yang menyediakan tabungan? Kenapa tidak disyukuri? Malah sibuk memikirkan gaji yang tidak ada itu. Sekian puluh tahun gaji di pekerjaan perusahaan minyak begitu besar. Sekarang oleh Allah di stop supaya ngebersihin lewat tabungannya. Nanti tabungan sudah mulai menipis, namanya manset, ya, makan aset. Mulai jual handphone, jaket, sepatu, ya biasa. Nanti ada lagi. Berapa kali kita jual handphone, benar?
Karena pedagang handphone ada lagi. Hilang sepatu aja kita ciri-ciri punya sepatu baru, benar? Sudahlah, nggak usah rewel hadirin. Harga naik bagus, ya. Tinggal kita tidak makan ayam, ya. Dan tidak wajib makan ayam. Cabai mahal, alhamdulillah. Sudah, sambal cengek saja. Disimpelkan hadirin. Benar? Sekarang kita stres bikin harga jadi turun? Tidak. BBM naik, sudah lari ke kantor. Sehat. Iya, tapi jadi rewog saya jajan di kantor. Ya, tuh. Kalau BBM naik kan kalau pengen murah itu tinggal pakai apa? Kelapa, ya. Air kelapa dimasukkan ke botol, kemudian didinginkan, dibungkus saja. Nanti kalau motor sudah habis bensinnya, tinggal diminum itu air kelapa, dorong saja, insya Allah. Saya dicatat nih omongan ini hadirin malaikat. Astagfirullahaladzim. Mulai sekarang kita harus mulai yakin bahwa penjamin kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus sangat siap dengan hiruk pikuk duniawi ini, dan biasa saja. Semua yang terjadi ini adalah ladang amal. Ladang amal soleh. Ketika dibuka, perbanyak syukur. Cepat. Nanti ketika ditahan, ya tidak apa-apa. Mungkin nanti seperti keran, celak, gak ngepas, gak apa-apa. Direset cara hidupnya. Dari yang biasa makan yang mahal-mahal, sudah makan itu kan bukan masalah lidah, makan itu masalah ibadah. Yang mahal itu kan lidah, benar? Kalau ibadah mah nggak mahal makanan tuh. Ingin serba enak ini itu kan ini memanjakan lidah. Kalau kita makan niat ibadah tidak mahal biaya makan kita. Pakaian juga yang bisa bikin mahal tuh kan nafsu. Biasa-biasa saja hadirin. Pengen merek mahal, itu kan nafsu saja. Padahal itu pun tidak selalu diakui oleh orang sebagai barang mahal. Tergantung ya penampilan kita. Kalau kita penampilan jangan tersinggung ya. Misalkan kita wajahnya wajah second, maaf ya. Maksudnya kita mau beli second, beli yang ori juga nggak ada yang percaya. Tetap disangka KW, ya udah mending KW asli we. Sudahlah hadirin. Kalau kita mau hidup dengan pola yang dicontohkan Rasul mah tidak berat hidup ini. Pengen dinilai orang yang bikin berat hidup ini. Biaya besar dalam hidup ini adalah pengen dinilai makhluk. Kalau pengen dinilai Allah mah enggak berat biaya hidup ini. Benar? Banyaknya cicilan tuh sebagian itu karena pengen dipuji orang. Padahal orang yang muji tidak pernah nyumbang cicilannya. Ini berat hadirin ya. Sudah kita stakar kebek nyicil, nggak ada yang muji lagi. Cicilan tetap jalan. Mending jual menurut saya sih. Hadirin sekalian, makhluk cuma jalan saja sampainya ketetapan Allah. Tidak ada makhluk yang menjadi sumber. Makhluk itu cuma jalan. Kantor itu bukan sumber rezeki. Kantor itu jalan sebagian rezeki. Suami bukan pemberi rezeki. Suami jalan sebagian rezeki. Buktinya suami meninggal, istri hidup terus. Anak-anaknya hidup terus karena memang Allah yang menjamin rezeki, bukan suami. Juga pembeli bukan pemberi rezeki. Pembeli adalah jalan sampainya rezeki kepada kita. Makanya jangan lebay di depan pembeli. Jangan segala disebutkan. Jangan memuji-muji berlebihan. Jangan sumpah palsu. Karena belum tentu dia bawa rezeki kita. Walau dia sudah ada di hadapan kita, belum tentu ada rezeki kita pada dia. Makanya biasa saja.
Bicara apa adanya, proporsional, tidak usah muji-muji, tidak usah menjatuhkan yang lain, karena omongan kita amal kita. Tidak jadi beli ya tidak apa-apa, kita sudah sopan jadi amal, kita berkata jujur jadi amal, dia tidak jadi beli pahala sabar, apa ruginya? Kadang dimudahkan, kadang lagi nggak laku ya nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak laku kan tidak rugi. Kita bisa bagikan makanan kita supaya orang lain dapat gratis. Nanti ada waktunya dibuka lagi. Biasa ini hidup nih hadirin. Saudara-saudara kan sudah agak lama ya. Bapak sepertinya udah agak lama ya. Berapa tahun Pak? 58. Cukup lama Pak ya. Kan gitu-gitu aja, benar Pak? Saya juga 54 tahun. Gini-gini aja. Ada, tiada, lapang, sempit, dipuji, dicaci, mudah, susah, sehat, sakit. Gak ada yang aneh. Gak ada yang aneh sama sekali. Yang aneh itu kita, gak ngerti-ngerti. Harusnya ada syukuri, gak ada sabari. Ikhtiar lurus di jalan Allah. Ya sudah begitu saja, semuanya untung. Giliran ketipu, bangkrut, ya mulai lagi saja. Kita kan sudah diajarin waktu belajar jalan dulu. Jatuh berkali-kali, enggak tuh, enggak putus asa, padahal enggak ngerti apa-apa. Coba, apakah waktu kecil kita ngambil keputusan? Hari ini saya sudah 5 kali jungkir nih. Saya enggak ada bakat jalan. Sudah saya putuskan akan ngorondang saja sepanjang hari. Tidak. Tetap benjut sini, John Tower di sini, ini menceng, berdiri lagi. Show must go on. Enggak usah aneh hadirin. Bahkan bagus kalau kita bisnisnya kurang bersih, ada ini itu yang enggak bagus, suatu saat dibangkrutkan oleh Allah, bagus, mulai bangkit lagi, ada nanti rezekinya bersih. Enggak usah takut. Penjahat saja oleh Allah dijamin rezekinya. Masa mau benar nggak dijamin? Benar? Garong, gangster, kasih triliunan rupiah. Kita mah nggak perlu triliun-triliun. Yang penting pas-pasan aja lah. Pas perlu. Bukan ada, cukup. Nggak ada juga nggak cukup, masa stres. Benar? Benar? Jangan salah ngomong, dicatat tuh hadirin. Kita mah nggak penting banyak uang, yang penting mah pas perlu cukup, udah. Perlu makan, perlu buat biaya sekolah, perlu buat ongkos, bosan ngongkos mau beli motor, motornya jelek pengen diganti, kehujanan terus pengen ganti mobil, cukup. Rumah ngontrak terus bosan pengen beli, cukup. Pengen ke Mekah, cukup. Pengen ngajak teman-teman ke Mekah, cukup. Itu beli tanah wakaf kurang 12 miliar, cukup. Udah beres. Pengen beli rumah lagi, cukup. Asal cukup hadirin. Dan itu tuh benar-benar kalau cukup tuh bukan karena pinter, cukup itu bukan karena hebat, cukup itu karena wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Itu dalil cukup tuh di sana. Barang siapa yang hatinya hakul yakin kepada Allah, benar-benar mengandalkan Allah dalam segala-gala urusannya, yakin akan janji jaminan Allah, tawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, cukupi oleh Allah. Kita aja kurang yakin dicukupi ya. Cuman hati stres. Kalau dicukupi, hatinya cukup. Itu yang paling enak. Ketika hati ini sudah enggak ragu terhadap janji Allah, udah sangat enak. Uang banyak, hati ragu, pasti stres. Dikasih 1 gunung emas, ini belum tentu dikasih puas, pengen gunung emas yang lain. Padahal sudah 1 gunung. Dia miskin hatinya. Uangnya banyak. Kita ingin ghina fi qalbi, kaya di hati kita. Ayo biasa-biasa saja ya. Jangan suka panikan dan jangan rewel, ini itu BBM naik stres,
BBM gak dibalas, lebih stres lagi. Ganti, jangan pakai BBM ya. Kalau stres, biasa aja lah. Hadirin, sanggup beli, beli. Nggak sanggup, nggak usah beli. Nggak punya uang, jual, jual. Sing ringan, ngelepas barang tuh. Ya, jangan ada barang yang nyantel di hati. Bikin sengsara sendiri. Udah nggak punya apa-apa, harus jual handphone, jual saja. Dunia baik-baik saja tanpa handphone. Benar? Jadi jangan ada barang yang nyantel di hati kita. Kalau Allah mau ngambil rezeki buat tukang tambal ban, meletus tuh ban kita. Kemarin mau ceramah, belok, pelan, ban kempes aja. Ternyata di belokan itu ada batu, robek itu. Tidak tambal, ya 1,5 juta beli ban. Gak apa-apa. Pertama jengkel juga tetap harus bayar. Yang kedua itu dibayarkan kantor. Kenapa saya stres? Gak usah, wah kenapa ini? Gak usah, biasa aja. Udah pasti rezeki tukang tambal ban, ya, atau tukang ban. Jangan ribet ya, belanja juga. Wah ini harus bayar listrik, gak usah bayar. Paling dimatiin ya. Kalau mau nyala ya bayar. Nah, ini anak sekolah harus bayar 16 juta, mahal sekali. Jadi murah dengan diomongin itu? Enggak, jadi stres. Bayar, itu sekolah tuh ada guru, ada murid, ada ngebangun, ada penjaga sekolah, itu semuanya harus dibayar. Benar? Wah, gara-gara saya sakit nih, udah saya yang disuntik, saya yang dioperasi, saya yang bayar, dokter serakah banget. Harusnya saya udah disuntik, yang bayar dokter dong. Gak mungkin hadirin. Dokter teh jangan jadi dokter lama bayarnya, kuliahnya, sekolahnya. Sudah dokter juga punya anak, gaji pembantu, udah keluarin kalau ada. Sing ringan sama dunia tuh ya. Itu hati nggak sempit. Bapak udah kerja capek 1 bulan sampai ke rumah nih, tiba-tiba les aja dalam tempo setengah jam, bayar sini bayar situ. Aing mah capek-capek, nggak boleh Pak. Bapak kerja udah jadi amal, semuanya udah ada pahalanya. Emang waktunya, tapi gimana biaya nanti ada lagi. Percayalah hadirin. Kalau sholatnya bagus, tawakalnya bagus, ikhtiarnya lurus, jujur, Allah udah tahu keperluan keluarga kita, lebih tahu daripada siapapun. Tidak usah rewel. Selama ini aja cukup, benar? Ini yang suka mengeluh teh, hidup terus Pak. Ngerti mana hirup teh. Baru hirup hadirin. Ini ada yang menarik, suatu saat dijemput nih, doakan saya. Apa yang bisa saya doakan Pak? Saya udah 10 tahun honorer nggak diangkat-angkat Ya Pak, doain ya Insya Allah didoakan. Bayangin gaji cuma 500.000, cukup buat apa hidup di Jakarta? Saya lihat dari belakang badannya teh gede Pak, lebih gede dari saya. Allah, 500.000 segede gini. Bapak sudah berkeluarga, alhamdulillah, keluarga saya. Alhamdulillah punya anak, alhamdulillah saya anak 2. Gimana? Makan cukup? Cukup sih, cuman ya makan kami ala kadarnya aja. Tapi cukup Pak, cukup Pak. Tinggal di mana Pak? Ini yang berat, kontrakan hampir habis. Saya pusing sekarang buat bayarnya, nggak ada. Dari mana? Jadi Bapak tinggal di mana? Di kontrakan? Masih. Anak sekolah Pak, ini yang bikin ruwet. Jadi gimana anak buat beli buku, buat beli ongkos, buat jajan itu nggak gampang, betul-betul bikin pusing. Jadi anak gimana, masih sekolah? Masih. Nah jadi yang kurang apa? 500.000, jangan ngunci atuh hadirin. Mungkin gaji 500.000, tapi kan Allah tidak terikat gaji ngasih ke kita, dan tidak harus
pemberian Allah tuh terdeteksi oleh kita. Enggak harus. Allah ngasih sesuka Allah saja. Lewat gaji memang segitu. Tapi kan tiba-tiba ada yang Pak, tolong nanti nih anterin surat ke kantor sana ya. Gelenceng 150. Itu nanti tolong antar saya kena 200. Kumpul-kumpul 5 juta. Enggak disebut tuh Pak. Yang disebut mah gaji we yang 500 we. Ini kufur nikmat hadirin. Maaf ya, ini sebagian yang hadir ini sama sekali nggak jelas gajinya ya. Dah hirup atuh hadirin. Benar? Benar? Nggak punya tabungan, nggak jelas gajinya, nggak jelas pekerjaannya, hidup tuh. Dan tetap makan. Duh, saya makan dari mana ya? Sambil makan. Hadirin sekalian, saya mohon maaf ya. Gak boleh kita ragu ke Allah dalam situasi sesulit apapun. Ustaz, hadis tentang burung atau tawakal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya kalian akan diberi rizki sebagaimana diberi rizkinya burung-burung. Pagi hari mereka berangkat dengan perut yang kosong dan kembali di petang hari dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Burung ya pergi, tapi burung terbang. Tidak burung diam. Cecak makanannya nyamuk. Nyamuk punya sayap. Cecak tidak punya sayap. Ini kan harusnya stres cecak tuh ya. Ini serius hadirin. Harusnya cecak yang demo tuh ya. Ya Allah, punten ya Rob, apa nggak salah desain ini ya? Kami ngedaplok begini. Sedang makanan tuh kami punya sayap semuanya. Kami nggak punya sayap. Ini bukan main-main Allah ciptakan begitu hadirin. Punten suatu saat dulu ceramah di Purwakarta di rumah makan. Ada cecak banyak. Saya pengen tahu bagaimana Allah ngasih makan cecak yang kecil. Ternyata laron itu dikejar dapat tuh. Nah yang kecil selalu tidak kebagian. Kalah oleh yang besar. Itu yang besar tuh lehernya menggigit laron, terlalu semangat, tek putus, celep dimakan oleh yang kecil. Oh begini cara Allah ngasih makan yang kecil. Beres hadirin. Kita aja dulu di perut ibu nggak ngerti apa-apa, beres. Ada rezekinya? Jawab. Cukup rezekinya? Waktu kita janin cukup tidak? Mana yang mendekati janin nyari rezeki, rezeki nyari janin? No, ibu kono kegarapakan ya. Cireng, bandros, kesemak, dorok-dorok, apa, hui, apa, seblak, yang enggak aja dimakan. Alhamdulillah diatur oleh Allah, diramu ya, sampai ke kita mah cocok dengan kebutuhan janin. Sugan ada jengkol satu, enggak jauh. Remukan dicampur enzim-enzim masuk ke plasenta ya, masuk ke jalannya, beres jadi tangan, jadi tulang, jadi otak, jadi mata. Teh dari jengkol tuh hadirin. Makanya mata kita rada ngejenol dikit ya. Gak nyambung hadirin. Ini beres nih kita di perut ibu. Tanpa ibu mengerti, tanpa bapak mengerti, beres. Allah yang mengerti karena dia yang nyiptakan. Allah tahu kalau kita kekurangan nutrisi nggak jadi nih kita di dalam perut ya. Brol keluar 9 bulan, nggak kelamaan. Kuda 11 bulan. Kita kelamaan repot, nggak ada jalan keluar nanti.
beres keluar. Waktu kita jadi bayi rezeki ada? Jawab, cukup. Mana yang nyari rezeki? Kita yang nyari rezeki mencari nafkah, atau rezeki yang ngedeketin kita? Langsung ibu mengeluarkan air susu, beres, dikemas sedemikian rupa. Masa dari air susu jadi tulang, jadi rambut ya, jadi otot, gak masuk di akal. Ibunya tidak mengeluarkan air susu, sapi yang mengeluarkan. Bayi di sini, sapinya di Lembang ketemu tuh, diangkut oleh peternak, masukkan ke koperasi, dibawa ke pabrik susu, diolah, dibawa ke supermarket, dibawa ke dapur, masukin botol kocek-kocek, cek, masuk tuh. Segitu jauhnya itu. Dan tetap saja kita jadi orang tanpa sedikit pun kesapian. Apa suara? Oh, enggak. Atau ada belang gitu kita teh. Atau nah itu budak teh asa benjol, tanu enggak ada. Atau dari pantan naon eta ekor enggak. Saudara sekarang mengerti mengapa kita tidak boleh menikah dengan sapi? Karena saudara sepersusuan bukan, Pak, beda jenis ya. Beda jenis ya hadirin. Beres jadi itu tubuh kita, bener. Padahal air susu yang sama jadi sapi itu. Masya Allah. Hari berganti hari terus membesar tubuh kita nih. Sehebat apapun mengeluh tetap makan, tetap minum. Allah tahu nih tubuh ini 70% air. Otak ini cairan, darah kita cairan. Kalau Allah nggak ngasih minum kepada kita, dehidrasi, nggak jalan nih darah, nggak bisa bawa nutrisi sampai ke ujung-ujung ini. Otak ini nggak ada kekurangan cairan, udah pasti blow on kita ini. Beres, tidak tahu mata airnya di mana. Siapa yang nimba? Bagaimana mata air yang kita minum pH-nya sekitar 7? Kenapa tidak 15? Kenapa tidak 2? pH-nya itu asam basanya tepat sekitar itu. Kenapa minuman kita tidak ada bakterinya? Siapa yang ngurus? Gak tahu. Sampai ke kita yang udah beres. Benar? Tiap hari tuh saya aja sekarang haus, enggak mikir apa-apa. Tenang saja, karena saya yakin segalanya ada waktunya. Kalau sudah waktunya dia akan naik ke meja ini dengan sendirinya. Allah memudahkan, bahkan tutupnya pun copot sendiri ya. Masya Allah. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Dibuat bening, hangat. Nikmat mana lagi akan didustakan. Tidak pernah sehari pun Allah lalai, maaf dalam tanda kutip, memberi minum tanpa kita minta minum tiap hari. Benar? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih ya. Karena takut kedupak biasanya suka turun sendiri ya. Tidak boleh menyuruh orang lain ya, jangan dibiasakan menyuruh. Ada lagi keperluan yang kita tidak pernah pikirkan, yaitu perlu nafas. Sudah berulang disampaikan. Kita tidak ada nafas dalam 1 menit saja sudah repot. Ini lebih dramatis daripada air. Air kita tahan seminggu tanpa air. Sudah itu lewat. Tidak makan kita tahan, ada yang 10 hari, 20 hari. Tapi tidak nafas, beda urusannya. Dan yang dibutuhkan oksigen. Ini ribuan orang hadir, bernafas. Saudara ngisep oksigen, mengeluarkan apa?
Karbon dioksida itu tidak saya perlukan. Semua ngadep ke sini. Semua bernafas. Saudara memberi apa kepada saya? Semua nyebrotkan karbon dioksida. Ini tanpa saya mengerti, nggak taruh filter apapun. Di antara begitu dahsyatnya hembusan karbon dioksida, tetap yang masuk ke sini oksigen. Gimana ini, kan? Coba kalau yang masuk ke sini karbon dioksida udah gak bisa ceramah. Masya Allah. Ini maaf ya, saya ketiak. Capek hadirin, udah macet jauh-jauh ke sini belum sempat mandi. Alhamdulillah tuh diatur tidak tercium. Coba kalau penciuman saya begitu tajam, udah mual dari tadi. Loh, penciuman beruang tuh 3 kilometer. Saya hanya beberapa senti saja. Sebab kalau saya beberapa meter pusing. Maksud si Allah yang mengatur semuanya. Benar? Makanya kalau pas dilapangkan, disempitkan, sama-sama dinikmati. Ya, bisnis tidak mungkin lancar terus. Kurang gimana sekarang perusahaan ada yang besar tiba-tiba bangkrut. Benar? Yang tadinya dihina bangkrut, tiba-tiba melesat. Baru beberapa hari yang lalu berjumpa dengan seorang yang, saya tuh nggak bisa nahan. Sekarang rezeki itu terbuka begitu mudah. Pada beberapa waktu yang lalu saya bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Sekarang sampai nggak ketahan. Aduh, ada proyek apa lagi? Ada ladang apa lagi? Itu perlu buat ngecor. Berapa? 225 juta. Ditransfer 400. Dan gimana ini uang? Pasti nanti di sisi Allah saya bakal ditanya. Istrinya, ada enggak untuk anak yatim? Ada juga untuk itu. Nanya terus. Coba itu. Beberapa waktu yang lalu susah. Ada juga kemarin nangis di jalan ini berdua. Mungkin beliau sedang hadir atau mendengar. Oh, itu mah benar-benar sudah jatuh ketimpa tangga. Terus batang pohonnya runtuh menimpa. Berikut duren yang ada di atasnya. Dan itu nyangkut ke tiang listrik, ke bawah tiang listriknya ikutnya. Aduh, itu saya melihat penderitaannya tuh, bertubi-tubi sekali. Dagang ini enggak laku, dagang itu enggak laku. Kemarin tuh bikin sambal, tuh laku, sekarang teh pusing terlalu laku ya. Sampai ya Allah enggak nyangka hanya dari sambal kebuka pintu rezeki, bisa keluar negeri, ketemu dengan ini, dapat penghargaan itu. Allah mah kalau mau dari mana aja. Makanya jangan suka putus asa ya. Kalau lagi disempitkan, tobat yang banyak, perbanyak lagi sholat, perbanyak evaluasi diri. Nanti ada waktunya dibuka, pas dibuka kejar dengan banyak sedekah. Karena belum tentu dibuka terus. Tapi kalau dengan banyak sedekah, nanti itu akan mendatangkan terus. Begitulah. Ada ayat lain yang akan dibaca, silakan. Surat Ar-Ra'd dan surat Asy-Syura. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده
بعباده خبيرا بصير. Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang sedikit dibanding kehidupan akhirat. Dan sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi. Tetapi Dia menurunkan dengan ukuran yang Dia kehendaki. Sungguh Dia maha teliti terhadap keadaan hamba-hambanya, maha melihat. Ya, bagi-bagi tugas. Kalau semua kaya repot, kita ngarang sebentar ya. Ini orang Bandung pengen kaya semua. Apa jadi kebaikan? Kita coba saja sekarang ngarang. Semua ngumpul, doa ke Allah. Minta berapa? Minta berapa ke Allah? Mau minta berapa? Cepetan cukup, nggak kaji, harus jumlah ya. Minta berapa uang ke Allah? Cepetan. Berapa Pak? 10 miliar Bapak. Ada lagi? Cepetan mumpung ngarang hadirin. Ngarang aja pusing. 10 miliar Pak orang mau? Beneran ini? Mau? Orang Bandung semua mohon ke Allah. Ya Allah, dipimpin oleh wali kota Kang Emil dan Kang Aher juga ya. Sabuga ngumpul. Ya Allah, demi kesejahteraan masyarakat Bandung, tolong tiap warga, baik yang punya KTP ataupun tidak, diberi uang 10 miliar cash besok. Coba besoknya misal dikabulkan oleh Allah, berapa banyak yang meninggal sok. Yang biasa dapatnya cuma 50.000, 20. Kejet. Saudara, ini serius. Saudara tahu ada yang ngegarong itu langsung sok. Ngegarong apa tuh? Tahu-tahu jumlahnya lebih banyak dari yang dia duga. Pingsan itu atau ketangkep. Saking syoknya melihat uang banyak. Ya, kalau datangnya uang biasa. Kalau logam 10 miliar bisa. Rumahnya kecil ukurannya, anak banyak, 5 kali 10 50 miliar logam semua, meninggal tuh hadirin. Yang biasa manggil emak juga mungkin pada waktu banyak uang jadi mami ya. Mi, gue mau sekolah Mi. Ayo mau sekolah. Kata ibu udah ngarang ya. Nih buat jajan. Wah, banyak uang di kamar. Buat jajan nak. Gak usah mikirin jajan-jajan Mi. Lihat nih. Bajunya penuh dengan uang, tas uang. Udah sama-sama kaya Mi. Oh iya sok kata. Pergi ke jalan. Di jalan aja udah pada bergeletakan cap. Mana ya angkot teh? Coba pesen Gojek. Angkot ada, enggak mau bawa. Supir kenek lagi ngitung uang di dalam. Ahon saya tong nyebut supir gaplok. Enggak mau. Mau punya kendaraan sendiri. Cari beca, tukang beca lagi najongan beca naik. Kunaon mang, tong nyebut mang sih ya. 10 miliar mang, nggak ada yang disebut mang. Tuh pada jalan ke sekolah teh bergelimpangan capek. Ke pom bensin, mana tukang pom bensin teh? Mang, bensin, cicing mana? Gak mau punya pom bensin sendiri. Sampai ke sekolah juga pada kecapean. Ke kantin, Bi, tidak ada bibi tante ya. Mau bikin restoran, nggak mau. Bikin kantin suka dimakanin santri
Kak guru, Bu Guru kok nggak ngajar? Anak-anak tahu sendiri kan gaji guru ya, berat, banyak cicilan. Ibu mau bikin kampus sendiri ya, mau jadi kepala sekolah semua. Pada pulang, wah capek, udah cinggaloler. Dilihat ibu di rumah lagi begini, rupanya kebanyakan gitu. Jadi nggak bisa masuk. Ini mah mustahil lah deh. 10 miliar atau. Astagfirullah, astagfirullah. Tukang sayur tidak ada, enggak. Semuanya mau jadi orang kaya, mau apa? Kacau, Pak. Udahlah, biasa aja sesuai dengan jatahnya masing-masing, ya. Gak usah pengen kaya semua, gak usah. Pengen jadi ahli syukur semuanya, itu yang penting. Setuju? Gak usah iri sama yang lain, biasa aja. Semuanya juga gak punya apa-apa. Semuanya cuma dititipin sebentar oleh Allah. Rezeki kan cuma 3. Yang dimakan jadi kotoran, yang dipakai jadi usang, dan yang dinafkahkan di jalan Allah. Udah gitu. Gak usah kagum sama orang kaya. Wah, orang gak ada. Sama-sama dengan kita, sama-sama hamba Allah yang lagi dititipin sebentar. Belum tentu lama. Kalau waktunya diambil, ambil aja habis. Nggak bisa. Pinter tuh nggak bisa nahan apa yang Allah kehendaki. Ini doa dari Rasulullah ya. Ya Allah, bagimu segala pujian. Ya Allah, tiada yang dapat menyempitkan apa yang Engkau lapangkan. Dan tiada yang dapat melapangkan apapun yang Engkau sempitkan. Tiada yang dapat memberi petunjuk orang yang Engkau sesatkan, dan tiada yang dapat menyesatkan orang yang Engkau beri petunjuk. Tiada yang dapat memberi apa yang Engkau tahan, dan tiada yang dapat menahan apa yang Engkau beri. Tiada yang dapat mendekatkan apa yang Engkau jauhkan, dan tiada yang dapat menjauhkan apa yang Engkau dekatkan. Jadi jodoh, pasti jodoh, gak ada yang bisa ngalangin. Gak jadi jodoh, pasti gak jadi. Walaupun bikin undangan atau segel janji sehidup semati, pakai materai 5 miliar, gak ngepek. Gak ngepek. Ya Allah, tiada yang melapang. Ya Allah, lapang. Ya Allah Ta'ala, lapangkanlah bagi kami keberkahan, rahmat, karunia dan rizkimu. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon padamu kenikmatan terus menerus yang tidak pernah berubah dan tidak ada habisnya. Boleh tuh minta itu, ya, karena mintanya ke Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kenikmatan pada hari kiamat dan ketentramannya di kala ketakutan. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung padamu dari keburukan apa yang Engkau berikan kepada kami dan keburukan dari apa yang Engkau tahan. Ya Allah, jadi pemberian dari Allah itu juga ada bahayanya. Misalkan jadi ujub, ria, itu kan keburukan. Dikasih harta melimpah jadi maksiat. Dan Allah nahan, keburukannya apa? Ngerasulo, jadi pencuri dan sebagainya. Ya Allah, jadikanlah kami cinta kepada keimanan, dan jadikan keimanan itu indah di hati kami, dan jadikan pula kami benci kepada kekufuran, kefasikan dan kedurhakaan, dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan muslim, dan hidupkan kami dalam keadaan muslim pula. Dan ikutkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang soleh, tanpa terhina maupun terfitnah. Itulah di antara doa Rasulullah yang isinya tauhid. Jadi jangan suka menghibah sama siapa-siapa ya. Kalau kita lagi diuji dengan kesempitan, gak ada gunanya menghibah sama orang, dan tidak ada gunanya menulis di status.
perih, tetap perih. Nggak ada yang bisa melapangkan, nggak ada yang bisa melapangkan. Makanya kalau sedang hati sempit sekali, kan yang bikin sengsara tuh nyeleknya di hati. Baca Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkan dadaku, mudahkan urusanku, hilangkan keluh di lidahku, sehingga perkataan bisa dipahami. Allah satu-satunya. Udahlah, jangan lebay. Jangan suka pamer derita ke orang. Jangan acting. Acting mau ngapain? Allah pembuka penutup. Mau acting di depan orang, Allah tutup penutup. Bapak pulang kerja jangan, aduh capek, mau apa? Allah tidak memerlukan acting kayak gitu. Dibuat capek betulan, pingsan, udah beres. Udah. Para lelaki yang mau cari calon istri nggak usah acting. Nggak usah metik kembang punya orang demi nggak ngepek. Kan pernah ada berdua naksir seseorang. Ada tukang kembang, kasih kembang satu. Yang ini panas, beli serawu, kasihin ke orang yang sama. Akhirnya dia pergi, bawa pot, kasih. Ujungnya dia bawa traktor, nggak ngepek. Dibuat enek saja sama dua-duanya, enek. Nggak usah acting supaya orang lain mencintai kita, menyayangi kita. Nggak usah. Kalau mau jadi orang baik, baik saja. Jadi suami nggak usah akal-akalan supaya dicintai istri dan anak-anaknya. Nggak usah. Kita nggak bisa ngebulak-balik hati. Jadi suami yang benar aja udah jujur, lulus, ikhlas, lakukan yang terbaik. Wes sudah. Allah yang ngebulak-balik hati. Akhwat, nggak usah genit, centil, segala macem acting supaya suami hanya mencintaimu. Susah. Allah yang ngebulak-balik hati. Jadi wanita soleha, istri soleha melakukan sesuatu dengan benar, ikhlas, udah cukup. Dan gak bisa diakalin ngebulak-balik hati orang. Allah yang menggenggam. Sama, gak usah suka cari muka atasan. Atasan mukanya satu, karyawan banyak. Kalau semua nyari pusing. Lakukan di kantor mah. Jangan hitung-hitungan dulu dengan gaji. Kerja benar saja. Allah benar, Allah ridho, Allah melihat dia benar. Coba tes dulu. Tes. Kalau gaji sedikit, kerja semangat atau tidak? Jujur. Tidak semangat. Kalau tidak semangat, hasil kerjanya baik atau jelek? Jawab. Kalau hasil kerja jelek, atasannya suka atau sebel? Kalau atasan sebel, memuji atau marah? Kalau sering dimarah atasan, kira-kira pengen kerja atau pengen bolos? Kalau rajin bolos, naik pangkat atau dipecat? Tuh, salah dari awal sih. Kalau kerja karena gaji kayak gitu, menurut saya sih aja kerja yang bagus. Nanti bos, aduh, kamu kerja segini bagusnya, gaji segini kecilnya, nggak adil nih. Harusnya kamu dapat lebih dari ini. Harusnya pangkatnya dinaikkan, tapi di sini cuma 2 pangkat. Saya pimpinan dan kamu karyawan. Kalau kamu naik, saya apa kerja? Udah saya rekomen saja sama teman saya yang punya usaha yang beneran. Tulis surat, terima nih. Ada karyawan saya suka, akhlaknya bagus, ibadah terjaga, jujur, sepanjang saya tahu dia kerjanya bagus. Garansi saya terima, mungkin di sana diterima dengan baik. Gampang lah kalau Allah mau ngasih itu. Tidak usah terbayang oleh kita. Udah, hadirin, nikmati episode apapun, yang penting dekat dengan Allah. Dilapangkan jadi dekat dengan Allah, disempitkan jadi dekat dengan Allah. Itulah keuntungan. Terakhir, ada yang mau disampaikan kawan-kawan? Cukup? Banyak berdoa, ya. Tahu doanya tadi di antaranya.
Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ainin, supaya diurus oleh Allah semua urusan kita. Jangan suka menghibah ke makhluk, ya akan menghilangkan izah kita, kehormatan kita. Menghibah cukup ke Allah saja. Kalaupun berbicara ke orang perlu bicara saja tanpa menghibah. Allah lah satu-satunya penolong kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini ada buku baru yang tipis 2B 2L. Rumus sederhana berani. Apa teh? Baca aja lah hadirin ya. Berani mengakui kelebihan dan jasa orang, bijak terhadap kekurangan kesalahan orang. Kalau ke diri, L-nya lupakan jasa dan kebaikan diri. L kedua, lihat kekurangan dan kesalahan diri. Insya Allah nanti bisa menikmati persaudaraan. Ada yang akan syahadat? Yang mau berangkat umroh, insya Allah bulan April. Ya, ada yang mau ikut? Ya, ikut mau ikut kan gak usah bayar. Ya, kalau berangkat baru bayar. Jadi niat aja di mana. Jangan suka suudon. Sebagian besar yang umroh itu nggak ada yang bayar sendiri. Kecil yang bayar sendiri. Sebagian dibayarin suaminya, bapaknya, anaknya, menantu, mertua, kantor. Beneran. Kalau mau ikutan bulan April 1 pesawat, insya Allah kita ke sana ya. Silakan mana yang akan ada 1 atau 2 ini? Ada Bu Endang Susiatun? Ya, terima kasih Bu. Ada mikrofonnya Bu? Boleh. Ya, terima kasih Ibu rumah tangga. Boleh Ibu cerita sedikit apa yang memotivasi Ibu menjadi muslimah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Asal mulanya saya ingin masuk muslimah. Mungkin karena Allah, dari keluarga saya semua muslim. Setelah saya nikah dengan orang Kristen, saya masuk Kristen selama 40 tahun lebih. Setelah suami meninggal, sekarang udah almarhum 5 bulan yang lalu, saya tergerak hatinya karena ibu saya masih ada, usianya sudah 87 tahun. Ingin saya kembali ke muslimah lagi dan keluarga saya semua mendukung. Jadi saya tergerak hatinya untuk kembali masuk muslimah. Alhamdulillah. Apapun jalannya, hidayah Allah lah yang mengembalikannya. Boleh jadi doa ibu terus menerus ya, yang mengharapkan putrinya bisa menjadi seorang muslimah sampai akhir hayat. Alhamdulillah. Kita melihat pasti ini ada sesuatu yang menjadi syariatnya dikabulkan oleh Allah sehingga ibu kembali menjadi Islam. Ikuti ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada ilah Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan cabut nikmat iman kami
Jangan cabut hidayah yang Engkau berikan kepada kami. Istiqomahkan kami ya Allah sampai husnul khotimah. Taqabbal minna ya karim innaka antas samiul alim. Amin ya Allah.